Selamat pagi. Ya, semangat Bandung. Bandung. Memang kualitas hotelnya itu sangat berbeda kan ya Bunda? Bener kan ya? Coba dong di sini Bang, pengen denger gimana sih pendapat tentang hotel yang ada di Bandung ini khususnya. Boleh dong satu yang ayah, satunya Bunda. Boleh dong? Kasih dia. Kasih kesannya selama 1 malam gitu kan ya di hotel ini. Siapa dulu Pak Sapan mungkin ya? Pak Sapan mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Apple. Pada malam tadi kami sangat senang karena kamarnya besar, fasilitasnya cukup lengkap. Itulah yang kami harapkan untuk masa-masa yang akan datang. Pihak Travel mungkin kali ini kualitasnya baik, untuk yang akan datang lebih baik dan pesertanya lebih banyak lagi. Amin. Ya boleh Bundanya mungkin mau lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama dalam perjalanan ini suka dukanya itu pasti ada, tapi yang utamanya kita datang Madinah Hijau. Segala sesuatu kan pasti punya hikmah. Hidup itu tidak ada yang sempurna. Khusus untuk kamu hotel is the best. Luar biasa kan ya Bunda ya? Fasilitasnya luar biasa. Masya Allah. Bandung segala tersedia. Pokoknya es the best tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak. Ya ini Kak Bunda, di sebelah kanan kita sudah terlihat kubah Masjid Al-Jabar ya. Depan sebelah kanan. Nah kalau kita belok ini berarti sebelah kiri bis. Nah itu kubahnya. Tapi bener sama kubah timbah gak sih? Sebelah kiri kita ya. Nah, pagi ini kita akan ke Museum Rasulullah dulu. Kemudian kita ke Masjid Al-Jabar. Kota Bandung atau ke Masjid Al-Jabar dulu, lalu ke Museum Rasulullah. Ini adalah jalan Boulevard utama. Suasana pagi Sabtu 4 Januari 2025. Jauh di sana perbukitan, ada petugas yang sedang menyirammi tanaman di sekitar. Selamat pagi. Ya, kita masuk ke jalan Gede Bage utama menuju tempat yang akan kita tuju terlebih dahulu pagi hari. Ini jalan Gede Bage utama, kawasan Kota Bandung. Kota Bandung. Apa itu ya? Kita belok kiri. Ya, ke arah kiri. Tadi kita dari arah sana, kalau dari arah kota.
pusat kota. Agak goyang, jalannya tidak rata bagian. Jalan Gede Bage utama kota Bandung. Wana Suta Residence. Baik, pagi ini kita akan menuju kawasan di Masjid Al-Jabar Bandung. Kemudian nanti di galeri, di kawasan galeri Rasulullah. Di pintu masuknya Al-Jabar Kota Bandung. Suasana di sekitar kawasan Masjid Al-Jabar. Lokasi parkir pengunjung. Kemudian ini ada kereta atau macam kendaraan wisata disiapkan di sekitar wilayah ini untuk para pengunjung ingin menggunakan atau memanfaatkan. Ya, foto Bang. Ini yang gonggong. Ini suasana. Rapli. Mana Rapli? Oh, Rapli. Galeri langsung ke bawah, Pak. Itu kan nonton tapi langsung.
Ya, kita akan menuju Galeri Rasulullah. Berada di kawasan Masjid Al-Jabar, Kota Bandung. Ini masuknya jalan sini. Ini suasana pagi di sekitaran Masjid Al-Jabar, Kota Bandung. Ini di sisi kiri ada toilet wanita, tempat wudhu wanita. Dan di jauh adalah hati-hati naik turun tangga. Waktu operasionalnya hari Rabu, Minggu, Senin, Selasa libur. Di depan toilet. Informasi tiket. Pusat informasi Galeri Rasulullah. Ini suasana di sekitar pintu masuk galeri. Nah, jadi pengunjung yang hadir bisa menitipkan tasnya di tempat-tempat Belum ada yang masuk, Bunda. Tunggu ya, tunggu rombongannya. Tunggu rombongan ya, kita masuk. Nanti kita akan ada beberapa pengarahan dulu, beberapa peraturan yang harus dipatuhi di dalam. Dalam itu yang pertama, tidak boleh memegang pajangan apapun, ya, tidak boleh menyentuh pajangan apapun. Ya. Jadi tidak boleh disentuh ya, adik gitu. Dan juga yang kedua kan kita ini satu rombongan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harap tidak ada yang terpisah dari rombongannya. Jadi jangan ada yang mendahului dan jangan ada yang sampai tertinggal. Boleh, boleh. Ayo kita masuk galeri Rasulullah, Kota Bandung, di Masjid Al-Jabar.
Juga jajan ini diabadikan di Al-Quran, surat Al-Qur'an. Ya, di atas ada potongan dari surat Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian. Ini
perabotan itu sama kayak yang rumah kita tadi ya. Kita bakal kita bisa mengenal kotak-kotak lebih dalam di seperti ini. Karena apa yang kita dulu di bagian ini. Jadi jika kotak-kotak dulu itu adalah orang-orang di kotak-kotak bisa berkumpul karena sumber air yang tidak terbatas, yaitu jauh-jauh. Dan kami dikenal oleh Nabi Ismail dan juga ibunya. Jika pertanyaan ini mungkin Safa atau Marwah yang berulang air di sumber Nabi. Dan ini didirikan Safa. Dan ini paket yang pertama kita adalah paket Safa pada masih zaman jahiliyah, Bapak Ibu sekalian. Di sekitar Ka'bahnya masih banyak berhala-berhala. Jadi di atas ada yang lebih hidup. Juga ada sedikit sejarah tentang bagaimana Rasulullah ini mengatasi ketika itu 4 kabilah yang berseteru tentang Hajar Aswad. Dan akhirnya didamaikan dengan mengajak mereka bergotong royong. Ini animasi ya, Betul, Bapak. bukan video aslinya. Kita lanjut lagi di sebelah sini, Bapak Ibu. Silakan. Kita akan masuk ke area Gua Hiro. Sebelah sini, silakan. Ya, kita masuk ke replikasi Gua Hiro. Gua Hira atau Gua Hiro, kira-kira beginilah replikasi guanya. Maksimal 20 orang karena ini ada batu pijak kaca ya. Suasananya gelap ya, jadi karena gua. Ini adalah tempat Rasulullah ketika bertahan di dalam Gua Hiro. Yang kiri. Ini ilustrasi isi di dalam Gua Hiro nya seperti ini. Banyak berdebu dan berbatu gitu ya. Akhirnya disampaikanlah wahyu pertama oleh malaikat Jibril dari surat Al-Alaq. Ini adalah replikasi tempat Rasulullah. Makanya kita akan masuk ke fase kedua. Ini adalah fase kotak-kotak. Kita akan lihat fase sejarah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang. Kita boleh berfokus sebelah sini, silakan. Dan kita akan masuk fase Mekah ketika Rasulullah sudah dijadikan sebagai nabi dan utusan Allah atau Rasulullah. Ini adalah gambaran tentang perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian beliau hijrah ke Habasyah, lalu hijrah bersama sahabat. Kemudian Sebelah sini dulu, Bapak. ya, Silakan. oke. Dakwah sembunyi-sembunyi. Tidak ada dakwah sembunyi-sembunyi. Sebelah sini ada dakwah yang terang-terangan. As-sabiqunal awalun. Apa arti as-sabiqunal awalun? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah pada awal dakwah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awalun. Mereka mendukung dan mendampingi dakwah Rasulullah dengan harta benda dan nyawa. Ada 10 sahabat yang masuk dalam golongan as-sabiqunal awalun. Siapa saja? Yang pertama
Siti Hajidah binti Hawalid, Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu mereka dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Nah, boleh jalan teman-teman di sebelah sini sekarang. Nah, sementara itu di kota Mekahnya sendiri, Rasulullah Jadi selain demi keselamatan umat muslim, berikut sebab lain hijrah ke Habasyah Rasulullah. Dakwah Islam telah berkembang pesat di Mekah. Hubungan kerjasama yang baik antara Mekah dan Habasyah. Habasyah negeri damai yang dipimpin seorang pemimpin yang adil. Intimidasi kaum musyrik terhadap kaum muslimin makin keras, menyelamatkan keyakinan para sahabat dan menyebarkan. Baik, perjalanan Isra Mi'raj seperti yang kita ketahui itu dimulai dari Masjidil Haram Makkah ketika Nabi menaiki Burak, kemudian dia berdoa di tempat hijrah, berdoa di Gunung Sina, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Berdoa di Bethlehem tempat Nabi Isa dilahirkan. Maka Musa di luar Masjid Al-Aqsa, lokasi tepatnya tidak diketahui. Masjid Al-Aqsa tempat Nabi memimpin semua Nabi dalam salatnya. Ini tahap-tahap hijrahnya atau Isra Mi'rajnya ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan Rasulullah melakukan perjalanan semalam hingga langit ke-7 pada 27 Rajab tahun 10 Hijriah atau 620 Masehi yang disebut dengan Isra Mi'raj. Perjalanan dari Muhammad dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Perjalanan Mekah ke Yerusalem. Mi'rajnya menembus 7 lapis langit bersama para nabi terdahulu, menyaksikan Yesus dengan rasa menuju Sidratul Muntaha. Ketujuh lapis langit itu ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Sidratul Muntaha adalah menerima perintah sholat, mendoakan sehari langsung dari Allah. Nabi Musa menceritakan agar Muhammad meminta keringanan. Allah menetapkan perintah sholat 5 waktu. Ini adalah perjalanan Mekah, hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Rute hijrah Rasulullah SAW adalah rute umum yang biasa dari Makkah ke Madinah atau sebaliknya, rute yang dilalui Rasulullah saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi bahkan Abu Lahab sebagai pemimpin Quraisy berencana membunuh Rasulullah. Berkat inayah Allah saat hari sudah gelap, Rasulullah telah pergi meninggalkan kota Mekah bersama Abu Bakar atas perintah dari Allah. Malam itu Rasulullah memanjat bukit Sur dan menemukan sebuah kecil yang hanya bisa dilewati satu orang, makanya sekitar dari Taif dan berada di salah satu puncak gunung Jabal Sur yang cukup tinggi dan memiliki jalan sedikit. Maket atau miniatur tempat tinggal dan masjid Nabi di Madinah. Masjid Quba. Ini masjid. Miniatur masjid.
pohon kurma. Ada ilustrasi perang Badar. Ini adalah diorama perang lainnya pada masa perjuangan Rasulullah untuk menegakkan dan menyampaikan syiar perang. Ada tombak, pedang, ada panah yang digunakan pada zaman tersebut. Ini adalah tenda tempat mereka bermalam dalam perjuangan. Ada perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini isi perjanjiannya. Posisi umat Islam di Madinah makin kuat. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad ingin ibadah umroh di Makkah. Akan tetapi karena ketakutan yang teramat sangat, kaum Quraisy tidak percaya. Mereka mengira Rasulullah akan menyerang. Karena Rasulullah dan pengikutnya tetap dilarang masuk Makkah, beliau menawarkan perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah tanpa ragu juga membangun komunikasi dengan para pemimpin suku dan pemimpin negara lain seperti Heraklius atau Kaisar Romawi, Raja Negus atau penguasa Ethiopia, dan Khusrau atau penguasa Persia dengan cara mengirim utusan untuk menyampaikan surat berisi ajakan masuk Islam. Persebaran Islam ke dunia. Islam yang awalnya berpusat di Jazirah Arab pada abad ke-7 mulai menyebar luas ke seluruh dunia. Ada beberapa teori bagaimana Islam sampai di Eropa hingga Asia Tenggara. Salah satunya teori jalur perdagangan, yaitu jalur sutra, Silk Road, jalur rempah, Spice Road, dan jalur kayu manis atau Cinnamon Road. Jalur rempah tercatat sebagai salah satu jalur pelayaran tertua di dunia yang diperkirakan telah digunakan manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Para pedagang di penjuru dunia memanfaatkan jalur sutra untuk berlayar, berdagang, dan juga berdakwah. Jalur sutra yang terdiri dari daratan dan lautan ini panjang rutenya mencapai 8.000 km, terbentang mulai dari wilayah Tiongkok hingga wilayah Eropa. Kota paling besar sekaligus rute utama jalur sutra adalah Samarkand dan Uzbekistan. Ini adalah peta persebaran Islam di dunia sebelum dia masuk ke Indonesia. Di sana merah dari sini, dan dia baru mau masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Yang merah itu adalah jalur sutra, kemudian yang kuning itu jalur kayu manis, dan jalur rempah-rempahnya itu adalah yang putih. Itulah jalur persebaran Islam di Indonesia hingga masuk ke nah, ini adalah fase terakhir yang akan kita lihat di galeri Rasulullah ini, adalah bagaimana persebaran Islam itu ketika dia sudah masuk ke wilayah Indonesia dan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah peta persebaran Islam di Provinsi Jawa Barat.
kemudian kawasan Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sumedang, Cirebon, kemudian Karawang, Purwakarta dan sekitarnya, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Pandeglang hingga Banten. Jadi beberapa informasi tentang ibu kota kerajaan atau pusat pemerintahan Maulana Hasanuddin menjadi Raja Banten tahun 1552. Sarip Hidayatullah, Galuh, Raja Galuh, Talaga, Pandaan, Pakuan, Busan, Kota Yogyakarta. Ini adalah pondok pesantren yang merupakan basis penyebaran Islam tertua di Jawa Barat. Yaitu ini ya, pondok pesantren Syekh Puro Karawang. Didirikan oleh Syekh Puro yang berasal dari negeri Campa. Beliau mendarat di Pelabuhan Bunut, Kertayasa, Pulau Kelapa, Karawang, Jawa Barat. Menikah dengan putri seorang penguasa Bandar Karawang di bawah kerajaan Sunda bernama Nyi Retna Parwati atau Nyi Retna Sonindari. Awalnya Syekh Puro mendirikan langgar yang kemudian berkembang menjadi pesantren. Dan ini pondok pesantren Pasembangan Cirebon. Lalu pondok pesantren Godok Karangpawitan Garut, pondok pesantren Babakan Ciwaringin, pondok pesantren Gentur Cianjur, kemudian pondok pesantren Asyarafudin Sunda. Ini tokoh-tokoh Islam di Jawa Barat yang berpengaruh. Tokoh penting dalam persebaran Islam di Jawa Barat dalam perjuangan dan syiar dakwahnya, sehingga mereka menjadi teladan terhadap pengembangan Islam di kawasan Jawa Barat. Ada Syekh Puro 1330, Pangeran Beratalegawa atau Haji Purwa 1350, ada Syekh Datuk Kapi 1350, ada Pamanah Rasa 1401, di Subang Larang 1404, Pangeran Walang Sungsang 1423, dan banyak lagi tokoh-tokoh Islam di Jawa Barat yang berpengaruh dan sangat besar terhadap perkembangan persebaran Islam, yaitu salah satunya adalah sampai Kiai Haji Dr. Siddiq Aminullah MBA tahun 1955. Jadi cukup banyak tokoh-tokoh besar Islam di Jawa Barat yang mempunyai Masya Allah. Bagaimana Pak Syapar setelah kita keliling-keliling melihat galeri Rasulullah pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Ya, sesuai dengan amal dan kebaikan kita masing-masing. Inilah suasana terakhir di galeri Rasulullah Jawa Barat, dan pengunjung tahap awal ini 16 orang dari rombongan Sabilatur Bangka Belitung sudah menyaksikan bagaimana perjuangan Rasulullah dalam syiar Islamnya, sehingga kita berada pada zaman yang terang benderang hingga sekarang. Dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju suatu yang terang benderang.
kasih sudah mengikuti perjalanan kita melihat galeri Rasulullah pada pagi hari ini hingga siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi 1, 2